tugas numpuk, ada deadline, belum lagi laporan praktikum belum dikerjain. Besok masih ada rapat, belum juga nyiapin buat presentasi. Stres banget. Pernahkah kalian mengalami hal serupa? Tidak bisa dipungkiri, stres melekat pada kehidupan sehari-hari pada manusia. Tidak jarang juga, stres mengarahkan individu pada emosi negatif. Lalu, apa sih stres itu sebenarnya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Apa itu stres? Stres adalah suatu bentuk tekanan, fisik dan psikologis yang muncul ketika kita menghadapi bahaya. Mudahnya, stres adalah cara tubuh untuk menanggapi respon atas ancaman, tekanan, dan tuntutan yang muncul. Lalu, apa sih yang memicu stres? Nah, hal yang memicu stres disebut stresor. Stresor merupakan kondisi atau keadaan tertentu yang memicu stres. Stresor yang dialami oleh setiap individu dapat berbeda-beda. Namun, secara umum terdapat 4 macam stresor. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada krisis atau katastrofi. Stresor ini merupakan pemicu stres yang tidak dapat diperkirakan dan berada di luar kendali individu. Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, atau bencana lainnya. Lalu yang kedua, ada kejadian luar biasa. Stresor ini merupakan peristiwa besar yang terjadi dalam hidup individu, seperti kehilangan orang terkasih, pernikahan, dan kelahiran. Lalu yang ketiga, ada kesulitan sehari-hari. Stresor ini merupakan peristiwa yang terjadi sehari-hari, seperti tugas yang menumpuk, konflik dengan teman, dan dihadapkan pada situasi di mana individu harus mengambil keputusan. Lalu yang terakhir ada stres lingkungan. Stres lingkungan ini bisa dapat berupa polusi, kebisingan, atau kepadatan lalu lintas. Walaupun stres bukan merupakan masalah kesehatan mental, tetapi stres dapat mempengaruhi kesehatan mental manusia loh. Terdapat beberapa gejala yang mungkin muncul pada tubuh saat seseorang sedang stres. Di antaranya, memiliki perasaan cemas mengganggu atau kekhawatiran berlebihan, merasa gelisah, perubahan pola tidur, mudah merasa marah, merasa sedih, jantung berdebar, sesak nafas, sakit kepala, hingga memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, pada dasarnya, setiap individu memiliki cara untuk menghadapi stres loh. Cara tersebut disebut sebagai strategi coping atau coping mechanism, yaitu mekanisme yang mengacu pada upaya kognitif, emosional, dan perilaku orang dalam memodifikasi, mentoleransi, atau menghilangkan hal-hal penyebab stres yang mengancam mereka. Nah, strategi coping sendiri memiliki 2 bentuk. Apa aja sih? Problem fokus coping. Strategi ini berfokus pada permasalahan yang sedang dihadapi. Cara mengurangi stres adalah dengan langsung menghadapi sumber stresnya. Contohnya, saat mahasiswa merasa stres akibat tugas yang menumpuk, ia akan berusaha untuk segera menyelesaikan tugasnya untuk menghilangkan rasa stres tersebut. Nah, yang terakhir, emotion focus coping. Strategi ini berfokus pada emosi atau berkonsentrasi pada meminimalkan hasil emosional dari masalah tersebut. Perbedaannya dengan problem fokus coping yaitu daripada berfokus pada masalah yang membuat stres, strategi ini berfokus pada emosi yang ditimbulkan oleh pemicu stres. Contohnya, saat mahasiswa merasa stres akibat tugas yang menumpuk, ia akan fokus untuk meredakan emosi terlebih dahulu sebelum menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, dari kedua strategi coping tersebut, mana nih yang sering kamu lakukan? Problem focus coping atau emotion focus coping? Yuk, komen di bawah.